Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulang tahun itu perlu atau memperingati, karena dengan adanya ulang tahun, dengan adanya haul itu mencakup tidak yang hidup saja, juga yang telah berjuang di dalam setiap angkatan, entah itu dari angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian. Setiap peringatan adanya 1 Juli, apalagi nanti 5 Oktober, dan sekarang ini kita sama-sama mengulang tahun Korem 071 Wijaya Kusuma, paling tidak akan mengingat ketika berdirinya Korem tersebut, atau kalau ulama-ulama disebut khaulan, intinya adalah sama, untuk mengingat bagaimana pejuang-pejuang kita mendirikan tersebut. Dan dengan adanya hari ulang tahun, adanya hari khaulan, untuk diambil perjuangan-perjuangan para beliau dan bagaimana nama beliau mulia di dalam dunianya sampai di akhirat nanti. Itu diantaranya perlunya haul. Di antara peringatan atau ulang tahun Korem, mungkin bapak-bapak atau bini sepuh mulai berdirinya Korem sudah banyak pulang ke rahmatullah, yang telah meninggalkan jasanya yang luar biasa. Dan jasa tersebut sulit untuk dibayar dengan rupa duniawiyah. Memperingati Hari Pahlawan, memperingati 17 Agustus, Hari Proklamasi yang baru saja kita peringati. Kita memperingati bukan hanya sekadar untuk rame-rame, tidak, melahirkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan dengan sebab jasa-jasa para beliau, sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Kita ini kan melihat sekarang setelah berkibar, tinggal mengkirapkan, tinggal menjaga. Karena dari kita sendiri itu masih banyak yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam merah putih itu sendiri. Karena tidak ada hurufnya, hanya 2 warna, merah dan putih. Ternyata setelah kita pelajari bagaimana orang tua kita mendidik perasaan Darbeni, merasa memiliki. Dari situlah para beliau, kalau sekarang cara berdakwah, mengajak, merasa Handarbeni Republik ini dengan segala cara para pendahulu. Satu contoh, ada dengan adanya sedekah bumi, ada lagi dengan sedekah laut. Kita tidak melihat ubur rampenya, tapi makna sedekah bumi dan sedekah laut itu ialah tanah air. Untuk menutupi semuanya itu dengan macam-macam lah, karena pada waktu itu di zaman kekuatan pemerintahan Hindia Belanda,
maka berjalan. Artinya dengan sedekah bumi ini, sejauh mana kita memanfaatkan bumi yang telah digelar oleh Allah Ta'ala khususnya untuk bangsa Indonesia. Mampukah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah memanfaatkan bumi ini dengan membangun pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya apa yang ada di dalam bumi. Maka dengan sedekah bumi tersebut kita mensyukuri apa yang telah diberi oleh Allah. Mampukah kita memanfaatkan syukur tersebut? Dibelanjakan dengan apa? Kekayaan yang luar biasa di bumi pertiwi ini, maritim dan agraris. Begitu pula kita melihat laut kita. Justru kalau kita pikir wali 9 dahulu sudah mempunyai bagaimana cara mendidik masyarakatnya atau umat ini dengan melalui dunia perwayangan. Filosofi yang sangat tinggi kita ambil kayak Werkudara atau Bima. Kita lihat dalam dalang-dalang itu kan banyak. Tapi sejauh mana kita memahami? Apa cerita saja? Nanti di tengah-tengah ada sindennya yang pakai dangdut dan sebagainya. Oke lah, monggo. Tapi filosofinya apa yang sebenarnya? Ternyata 1000 tahun yang lalu mulai digelar oleh Wali 9 sebelumnya oleh Mahaguru Maulana Ibrahim Makhdum, terkenal dengan Sunan Bonangnya, yang telah mencetak murid-murid yang luar biasa seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Namanya Ajib Kalijogo. Tapi sekarang mencari Kalijogo agak sulit. Menjadi Sunan apalagi Kalijogonya saja. Apa sih sebenarnya maksud Kalijogo? Kali itu di zaman itu sudah terbentuk aliran-aliran yang terkadang benturan yang tidak masuk akal bisa terjadi. Siapa yang akan mampu menjaga aliran-aliran tersebut? Ternyata murid Kanjeng Sunan Bonang yang disebut Kalijogo tersebut. Nah, itu bukan tokoh di pinggir Bengawan Solo, tok itu bukan. Sampai lumutan. Dalam hati kecil kita itu ketika kita melihat cinta itu, kita ngomong, "Ning ndi saiki? Kepriwe saiki sing dadi Kalijaga sapa kowe?" Menjaga umat, menjaga bangsa, menjaga kesatuan persatuan bangsa. Boleh-boleh saja pilihan, beda pilihan. Monggo, tapi kita tunjukkan intelektual kita. Tetap beda pilihan, tapi tetap kita menjaga kesatuan persatuan yang luar biasa. Inilah. Nah, pada waktu itu Kanjeng Kali Sunan Kalijogo dari Sunan Debonannya menceritakan Bimo mempunyai 3 anak yang luar biasa. Di zaman itu sudah disebut apa yang pertama? Gatot Kaca. Hebat. Kaca itu sudah dikenal dari 1000 tahun yang lalu, sudah ada nama kaca. Pantulan kaca ini luar biasa kalau sinar matahari. Dari Gatot Kaca itu sudah melambangkan ahli antariksa, astronomi yang luar biasa. Cuma kita nontonnya senangnya kesaktiannya saja. Terbuai oleh kesaktian-kesaktian. Bisa membuat satelit, bisa membuat dan lain sebagainya. Handphone yang berhubungan dengan satelit sudah dikenal dari dulu Gatot Kaca. Yang kedua, Antareja. Kalau kita lihat dalam wayangan, bisa nyilem ning bumi, ya sudah itu bolak-balik kesaktiannya.
Padahal di sini satu menunjukkan ahli pertambangan, ahli geologi, ahli vulkanologi, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Ditunjukkan pada waktu itu dengan melalui pewayangan. Yang satu lagi ahli kelautan, Ontoseno. Komplit. Melambangkan dari dulu sudah membuat satu isyarat. Mampukah tiga hal ini kita akan melahirkan putra-putri yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Ahli antariksa, ahli pertambangan, ahli pertanahan, ahli geologi, vulkanologi. Itu sudah diciptakan, ditulis oleh para beliau. Yang ahli kelautan. Ini satu. Maka muncul untuk membangkitkan rasa antar bani memiliki, muncullah sedekah bumi, sedekah laut. Jangan lihat negatifnya. Lihat negatifnya tidak ada habis-habisnya nanti. Lho kok ono sajane ndas kebu dibuka laut sikir iki sik. Kok iki karepe para wali sing gawe iki karepe primeh. Lah niku yang kita pelajari. Tidak cukup dari itu. Ketika bendera-bendera penjajah pemerintahan Hindia Belanda dari instansi-instansi pemerintahan pada waktu itu berkibar bendera mereka. Kita tuh sulit mau pasang merah putih, gawat. Tidak pulang nama saja untung. Ning para sesepuh kita, para ulama kita, para pendiri bangsa ini tidak kalah akal. Piye carane? Tiap buat rumah sak durunge pasang reng, pasang usuk, blandar tengahnya kayune itu. Kalau di sini apa namanya? Blandar apa? Sami, penglari, lah niku. Utawi molo niku. Yeah. Dipasang napa? Janur. Kelirih kuning ayu langsep. Kalau saat ini badai nyebut kuning wedi, nyebut biru wedi. Zaman meh kampanye kok nyebut kuning dianggapnya Golkar lah. Repot maning nih. Kok nyebut biru tanggapannya si maning. Ini kalau senengnya nganggo kelambi krem. Abibe genah mencongnya mana dia? Elah repot malih. Wis paling gampang ngawune putih-putih belah ya kowe. Nggih betul? Iya, niku penak niku. Nah, niku. Pasang janur. Terus napa malih tebu. Padi utawa pari. Terus apa? Pisang, kelapa. Nanti memasang benderanya terakhir pakai perjanjian, pakai manakiban, pakai mocopat dan sebagainya. Menyanyi ngebul, landani liwat, wis ora masalah ya. Kita kultur, kita culture ora apa-apa. Kon bae sing bodoh. Ditutupi. Setelah selesai doa digubetaken merah putih ana sing pakune emas sing diduwe. Tidak langsung ditutup, tidak langsung pasang reng atau pasang usuk. Dibiarkan sampai 1 minggu. Terkadang 10 hari. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, ya kalau musim renggang, musim panas, ini janur yang begitu cantiknya kulitnya kena panas halu melayu menjadi semu-semu coklat. Berubah tidak? Berubah tidak? Berubah. Tebunya pasti, manisnya kurang. Kalau dalam pabrik tebu mungkin arandemennya pelorotnya itu. Ya, liranya tidak bisa diharapkan. Liranya. Itu satu contoh. Itu tebu. Yang kedua padi.
kena panas yang kuning cantik betul menjadi coklat, berubah. Kelapanya hijau tadi kena panas mangkeleh coklat. Nah pertanyaannya, merah putihnya berubah tidak? Tidak. Jadilah itu yang mempertahankan, mempunyai kefanatikan terhadap bangsa dan tanah airnya. Ngoten itu. Biar lainnya berubah, merah putih adalah tetap merah putih.